Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'lamu sirra wa akhfa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi syumusil hidayah wal ma'arif wan nur wa ala man tabi'ahum wa salaka subulahum ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-12 di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kemudian salat berserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu kaidah furu'iyah, salah satu cabang kaidah yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu kaidah tasarruf 'ala ra'iyah manutun bil maslahah, ya, atau tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin, ya, harus kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Makna kaidah tasarruf, ya, di sebagian kitab ada ditulis dengan tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, ya, artinya kebijakan, ya, seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan kemaslahatan, ya. Sebelumnya kita akan membahas apa itu makna maslahah, ya. Imam Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat menyebutkan maslahah itu dengan a'ni bil masalih ma yarji'u ila qiyami hayatil insan wa tamami aishihi wa nailihi ma taqtadihi awsafuhu syahwaniyah al-aqliyah al-itlaq hatta yakun mun'iman al-itlaq. Jadi artinya di sini nih, yang saya masukkan dari masalah tersebut adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, ya, dan tercapainya apa yang diinginkan oleh kebutuhan syahwaniyah akliyah secara umum hingga kenikmatan tersebut dirasakan secara umum. Ini yang didefinisikan oleh Imam Syatibi, ya. Jadi katanya maslahat itu apa? Sesuatu yang membuat kehidupan manusia itu bisa tegak, bisa berdiri, bisa ada, dan kehidupan yang sudah ada tersebut bisa sempurna. Ya. Dan juga sesuatu yang apabila dia tercapai maka kebutuhan syahwaniyah. Di sini nih syahwaniyah ini yang bersifat materi, ya. Jadi kebutuhan materi terpenuhi. Ya, begitupun akliyah. Akliyah ini kan sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa dilihat berarti sifatnya yang bersifat maknawi, ya. Jadi maslahat itu kebaikan tersebut tidak hanya seseorang mendapatkan terpenuhinya kebutuhan materinya, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan yang itu kebutuhan tersebut tidak bisa dilihat oleh panca indera atau bersifat maknawi yang hanya ditangkap oleh akal, yaitu apa? Bisa jadi contohnya ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa, hingga apa? Kenikmatan kehidupan tersebut bisa dirasakan secara umum. Inilah maslahah yang didefinisikan oleh Imam Syatibi. Selanjutnya, makna kaidah secara umum, ya. Lamma kana li imamil muslimin, ya, wilayatu nazaratin ala umumi ra'iyah fil umuril ammah kana tasarrufuhu ala ra'iyah manutun bil maslahah ammah walihada yajibu an takuna awamiruhu wan nahyu muwafiqatan li masalihir ra'iyah. Jadi di sini dikatakan, ketika seorang pemimpin bagi umat Islam memiliki wewenang dalam memberikan keputusan terhadap umat atau masyarakat secara umum dalam hal urusan umum, ya, maka kebijakannya terhadap umat atau masyarakat harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Ya, jadi ketika seorang pemimpin dia memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah keputusan dan itu dalam urusan masyarakat secara umum, maka keputusannya itu harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan masyarakat secara umum, tidak kemaslahatan golongan atau individu atau dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu semua perintah dan larangannya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Dalil kaidah,
Ya, dalil kaidah di sini sebenarnya hadis yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin bersikap itu sangat banyak. Di sini ini menukilkan 2 hadis saja. Ya, An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'iyahu Allahu ra'iyatan yuhitha bi nushi lam yuhitha, ya. Ada ketinggalannya nih ya. Binushihi lam yajid raihatal jannah. Jadi dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak mau menasihatinya, ya, maka ia tidak akan mendapatkan wangi surga. Jadi di sini nih Imam Nawawi menjelaskan hadis ini riwayat Bukhari ya, bahwasanya ada kewajiban pemimpin di sana, kewajiban pemimpin untuk menasihati rakyatnya dalam hal urusan agama dan dunia. Terus juga di hadis lain disebutkan, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashin lahum illa haramallahu alaihi jannata. Hadal hadis rawahu Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi artinya di sini tidaklah seorang wali yang mengambil alih urusan umat Islam lalu ia meninggal sedangkan dia dalam keadaan curang terhadap mereka, terhadap rakyatnya, maka tidak adalah baginya kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Nah, coba kita lihat hadis ini riwayat Bukhari. Ya, Bukhari tidak diragukan lagi kesahihan hadisnya. Dan antum sudah belajar ya. Jadi sini ini menyatakan ketika seseorang diberikan amanah untuk memegang kekuasaan dalam mengurus urusan umat Islam, kemudian dia dalam memegang amanah tersebut dia meninggal, sedangkan dia dalam berlaku curang terhadap rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Penerapan kaidah. Nah, sini sebenarnya penerapan kaidahnya ketika kita merujuk ke kitab Qawaid Fiqhiyah itu sangat banyak. Umi ambil aja 3 poin ya. Yang ini banyak ditemukan di masyarakat kita, terkhusus di Indonesia ya. Sini sebutkan, pemimpin tidak boleh mengangkat seseorang yang akan menduduki sebuah posisi, kecuali orang yang kapabel di bidangnya dan amanah. Ini disarikan dari kitab Siyasah Syariah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi, ketika seorang pemimpin, ya pemimpin yang lebih tinggi posisinya ini, ingin mengangkat seseorang yang akan menduduki sebuah posisi, bisa jadi gubernur, ya, atau pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang berada di bawahnya, ya, maka dia harus mengangkat orang yang kapabel. Kapabel ini maksudnya apa? Orang yang ahli di bidangnya, dan begitu juga orang yang amanah. Nah, orang yang amanah termasuk juga dalam pengangkatan apapun. Ya, kalau yang kita lihat di Indonesia ya, itu banyak pengangkatan CPNS ya. Ketika ada unsur penipuan di sana, dia mengangkat orang lain yang tidak ahli di bidangnya. Coba kita lihat apa ancaman yang diberikan oleh Rasulullah itu. Man walla min amril muslimin syai'an fawalla rajulan wa huwa yajid man huwa aslah lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulahu. Jadi, siapa yang mengambil alih urusan muslimin, lalu ia mengangkat seseorang sebagai wali atau wakilnya atau pemimpinnya, sedangkan ia menemukan ada yang lebih baik darinya, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi di sini ini sangat berat ya, seorang pemimpin mau mengangkat pemimpin yang berada di bawahnya atau orang-orang lain yang mengurus urusan di daerah, dan itu dia angkat, sedangkan dia mengetahui yang lainnya ada yang lebih baik, ya, maka di sana itu dia udah diartikan dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Begitupun pengangkatan pegawai atau pengangkatan apapun sifatnya, ketika seseorang yang ada unsur nepotisme di sana mendahulukan orang yang lebih dekat, dan dia mengetahui di saat itu ada orang yang lebih baik dari orang yang lebih dekat ini, maka di saat itu dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Oke? Kecuali ada beberapa ulama mengecualikan ya, ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Khalifah Utsman bin Affan dia itu mengangkat karib kerabatnya menduduki posisi strategis ya. Posisi strategis itu. Di sana tuh timbul desas-desus. Sebenarnya Utsman bin Affan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan dari kalangan terdekatnya itu dikarenakan memang yang diangkat itu mereka yang ahli di bidangnya. Nah, jika yang diangkat itu tidak ahli di bidangnya, maka udah termasuk dari ancaman hadis Rasulullah ini. Oke, kenapa hal pertama yang ditekankan itu pemimpin yang diangkat itu harus orang yang ahli di bidangnya, karena orang yang ahli di bidangnya dia akan bisa memikirkan maslahat yang baik bagi umat, maslahat yang baik bagi bawahannya. Penerapan kaidah yang kedua, pemimpin tidak boleh mengizinkan dibuatnya undang-undang yang melegalkan tindak amoralitas, pelacuran, perjudian, miras, walaupun dengan iming-iming pajak bagi negara. Ini disarikan dari kitab Al-Madkhal li Al-Fiqh Al-Am karangan Ustaz Mustafa Ahmad Zarqa. Ya. Jadi ketika seseorang menduduki peran dan dia itu berhak di sana untuk menetapkan undang-undang, ya kalau kita di sana itu yaitu DPR ya. Nah, ketika undang-undang yang ditetapkan itu melegalkan tindak amoralitas, pelacuran, perjudian, bahkan miras kemarin itu yang kita lihat ya, undang-undang yang akan melegalkan miras. Walaupun nanti itu dengan iming-iming pajak bagi negara, misalnya dengan dibolehkan miras di Indonesia, minuman keras, maka Indonesia pemerintah akan mendapatkan pajak yang besar dari perindustrian miras. Ini tidak dibolehkan. Oke. Terus penerapan kaidah yang ketiga, ketika seorang pemimpin mengangkat pegawai dan perwakilannya dalam bidang tertentu, hendaklah ia mendahulukan orang-orang pilihan yang bisa mendatangkan maslahah dan menolak kerusakan dari umat. Sebagai contoh, dengan mengangkat perwakilan di luar negeri ya, yang mengerti perpolitikan dan kerjasama dengan negara lain. Ini contohnya pengangkatan dubes ya. Tidak mungkin diangkat orang yang tidak mengerti bagaimana menjalin kerjasama dengan negara lain baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan. Begitu juga mengangkat perwakilan untuk mengurusi anak yatim, orang yang lebih mengetahui kemaslahatan anak yatim. Ya, orang yang amanah, orang yang ifah, menjaga harga dirinya dengan tidak memakan harta anak yatim dan penyayang terhadap anak yatim. Terus juga sebagai tambahan dari ini silabus, Umi tambahkan apakah ada kaitan kaidah ini dengan penafsiran surah An-Nisa ayat 59? Coba kita lihat apa bunyi surah An-Nisa ayat 59 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila. Coba kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum, ya, pemimpin di antara kamu, ya. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Coba kita lihat, sebelum kita menafsirkan ayat ini, kita lihat dulu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu surah An-Nisa ayat 58. Coba kita lihat. Apa bunyi surah An-Nisa ayat 58 itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan atau menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan cara adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dan ya'izukum bih, ya, memberikan peringatan ya atau nasihat ya di sini nih. Coba kita lihat mukhatab, siapa yang diseru dalam ayat ini? Innallaha ya'murukum. Siapa yang diseru di sini nih? Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Dalam kitab Jami' al-Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, ya ada dua pendapat ya disebutkan sana. Salah satu pendapatnya yang disebutkan sana itu yang dimaksud dengan kum innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah memerintahkan kalian, yaitu wali amri atau pemimpin. Termasuk juga di sana Rasulullah yang merupakan pemimpin pertama umat Islam dan juga pemimpin-pemimpin setelah beliau. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Aslam dan sahabat lainnya. Oke. Terus di ayat ini, di ayat Nisa 58 ini kita melihat bahwasanya Allah memerintahkan pemimpin untuk menyerahkan amanah secara umum kepada yang berhak menerimanya. Ada dua hal yang wajib di sini nih. Yang pertama,
memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum di antara manusia dengan cara adil. Ya. Apa yang dimaksud dengan amanah di sini nih? Amanah secara umum di sini disebutkan itu adat kasirah, banyak ya. Di antaranya itu amanah yang berkaitan dengan wadiah, ya, untuk pelajari di fikih muamalah ya, barang titipan, luqatah, barang temuan, rohnun, ya, gadai, ariyah, ya, barang pinjaman. Jadi ketika di antara amanah ini disebutkan sesuatu yang sifatnya materi, berarti apa? Sana bisa disebutkan bahwasanya tidak ada hak pemerintah untuk mengambil kepemilikan yang sifatnya kepemilikan tersebut merupakan milik rakyat. Ya, bagaimana yang terjadi sekarang ya. Terus juga sebutkan antahkumu bil adl, ya, menghukumkan dengan cara adil. Sini disebutkan idza afta au hakama wa qada wa fasala bainal halal wal haram, ya, wasih wal fasad. Jami'u zalik tuaddi al amanah wa hukmu yuqda. Jadi dikatakan sini ketika seorang pemimpin atau imam memberikan fatwa atau menghukumkan atau menetapkan keputusan, ya, semua tersebut udah dikatakan bagaimana dia telah menjalankan amanah. Yaitu amanahnya sebagai seorang pemimpin juga telah menetapkan sebuah hukum. Ya, itu yang dimaksud di sana. Oke, terus kita lanjut. Pada ayat sebelumnya, pada ayat sebelumnya itu surah An-Nisa ayat 58 ini ya, Allah mewajibkan seorang pemimpin untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya dan untuk menetapkan hukum dengan cara adil. Ya, dengan alasan ini maka pada ayat selanjutnya yaitu surah An-Nisa 59 Allah memerintahkan rakyat untuk mentaati pemimpinnya. Nah, jadi di sini ini kita lihat di surat An-Nisa 58 ini Allah menyebutkan terlebih dahulu kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Apa itu? Menyerahkan amanahnya dan menetapkan hukum secara adil. Ketika pemimpin udah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam surah An-Nisa 58 ini, maka di sana ada kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Yaitu yang disebutkan pada surat An-Nisa ayat 59 di sini nih. Oke. Coba kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Di sini ada kata-kata ati'u. Tetapi ketika memerintahkan untuk mentaati ulil amri, tidak ada kata ati'u. Ya, berarti bisa kita tafsirkan di sini, kita maknai bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, sedangkan taat kepada ulil amri, pemimpin tersebut tidak mutlak. Maksudnya apa? Kita mentaati ulil amri itu ketika dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan ulil amri di sini? Di sini ini dalam kitab Jami' al-Ahkam karangan ini Imam Qurtubi disebutkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulil amri itu ada yang menafsirkan dengan ahlul Quran wal ilmi, orang yang menguasai Al-Quran dan menguasai ilmu. Ya, berarti ulama ya. Ada yang mengatakan di sini fuqaha, ahli fikih, dan ulama fiddin, ulama-ulama dalam agama. Ya, ada yang mengatakan ashabu Muhammad khosah, para sahabat Nabi, ya, terkhusus pada sahabat Nabi. Di sini ini ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ulil amri di sini ini yaitu hum ulul akli warra'i alladzina yudabbiruna amran nas. Mereka lah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran yang mereka itu yudabbiruna amran nas, yang mereka yang mengatur urusan manusia secara umum. Itu kenapa ulil amri ini ditafsirkan dengan pemimpin sekarang ini. Oke? Ya, terus selanjutnya yang berkaitan dengan penafsiran ayat ini. Gitu juga kan untuk menguatkannya, ketaatan kepada ulil amri itu ketika dia perintah-perintahnya itu tidak terlepas dari ajaran agama Islam atau perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena apa kata ini? Disebutkan dalam hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat terhadap pencipta. Jadi ketika pemimpin tersebut bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib taat di sana. Oke. Ya, demikianlah
Demikianlah penjelasan Umi dalam materi tasarruf Tasarruful Imam ala Ru'yah manutun bil maslahah. Semoga bisa dipahami. Silahkan eksplorasi lagi pengetahuannya dengan membaca kitab-kitab rujukan lainnya, baik yang berbahasa Arab maupun terjemahannya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA. Jika ada waktu, kita akan jawab sekarang. Jika tidak, akan kita jadikan PR untuk kita kaji di pertemuan berikutnya. Umi tutup penjelasan Umi dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.